Sabtu pagi di pertengahan bulan Oktober 2019, atau lebih tepatnya hampir genap 2 tahun kisah ini terjadi. Pagi itu suara hembusan angin dan hujan dengan intensitas yang lumayan lebat terdengar menembus balutan selimut menutupi sekujur badanku. Masih terasa sangat dingin. Bahkan untuk sekedar membuka mata pun malas sekali rasanya. Tapi keterpaksaan untuk beraktivitas kerja di hari itu membuatku mencoba beranjak dan segera menyingkapkan selimut yang nyaman membalutku ini. Sampai ku terbangun, Mas Irfan ternyata sudah tak ada di sampingku. Mungkin dia sedang mandi. Jam berapa ini? Langsung ku menoleh ke arah jam yang saat itu menunjukkan sudah pukul 6 pagi. Mampus deh, sudah lumayan telat. Kok Mas Irfan gak bangunin aku sih? Dengan segera aku bergegas keluar kamar. Sebelum sampai ke pintu kamar, tiba-tiba pintu terbuka dengan Mas Irfan yang sudah terbalut handuk dan tampak berlari terburu-buru ke arahku. Mama sudah bangun ya? Katanya seolah kaget melihatku sudah berdiri di depannya. Iya, Papa gimana sih kok gak bangunin Mama? Udah kesiangan ini. Tadi Papa udah bangunin, Mama gak bangun-bangun, jadi Papa duluan aja langsung buru-buru mandi. Ini mau bangunin Mama tadinya, jelas Mas Irfan. Yaudah, Mama mau langsung mandi. Mungkin gak bakalan keburu kalau nyiapin sarapan dulu, Pak. Nanti sarapan di luar aja ya, kataku sambil bergegas mengambil handuk dan langsung menuju kamar mandi. Iya, gak apa-apa, Mah. Di sana Mama mandi dulu aja. Di luar kamar, tampak keadaan masih sangat gelap. Sungguh, hari ini benar-benar bikin malas saja. Di sudut sofa ruang TV, kulihat Randy tengah tertidur menghadap TV. Meringkuk sambil memeluk bantal dan terlihat kedinginan. Sejenak, aku ingin membangunkannya dan menyuruhnya pindah ke kamar. Karena di sini hembusan udara dingin dari luar lebih terasa. Tapi kuurungkan niatku setelah mendengar dengkurannya. Nyenyak banget tidurnya ya. Tak tega buatku membangunkan dia yang tampak sangat lelah. Nampaknya juga semalam dia bergadang. Lagi pula hari ini dia libur kerja. Kuperhatikan luka di kakinya sekarang sudah berangsur sembuh. Tak terasa sudah 1 minggu sejak Randy kecelakaan. Waktu memang terasa sangat cepat berlalu. Kini komunikasiku dengan Randy seakan nampak seperti biasanya. Sejak setelah kecelakaan, Randy memang tak lagi intens menggoda atau bahkan melakukan sesuatu di luar dugaanku, yang membuat hubungan kami akan jadi lebih buruk. Mungkin kali ini dia tahu bahwa kesalahannya bisa menghancurkan rumah tanggaku dengan Mas Irfan, teman dekatnya sendiri. Dan waktu itu aku sangat ingat pertama kali menamparnya di parkiran kantor tempat kerjaku. Juga pertama kali aku membalas ciumannya. Setelah sebelumnya dia pernah berusaha menciumku dan aku menolaknya. Memang rasanya sungguh sangat aneh. Di satu sisi, selain aku sangat marah pada tindakannya yang melewati batas, di sisi lain aku pun sangat menginginkannya. Bahkan terkadang merasa kehilangan dengan rayuan dan perhatiannya padaku. Kupungkiri,
Wanita mana yang tekad sekuat apapun bisa tahan dengan godaan dari seorang pria ganteng sepertinya, dan sikapnya melebihi perhatian dari seorang suami sekalipun. Apalagi kita tinggal satu atap. Aku pun sangat menyadari apabila Randy masih terus memberikan perhatiannya padaku, lama-kelamaan dengan sendirinya aku pasti akan luluh, dan itu akan menjadi kesalahan terbesar dalam pernikahanku. Apalagi jika Mas Irfan mulai curiga dengan perubahan sikapku pada Randy belakangan ini. Semoga saja semua itu takkan pernah terjadi. Aku ingin membuang semua pikiran-pikiran aneh tentangnya, membuang rasa kehilangan ini sejauh mungkin, mengingat semua konsekuensi yang akan aku dapatkan apabila semua diketahui Mas Irfan. Siang itu, aku menerima pesan WhatsApp dari Mas Irfan jika Randy hari ini berencana pulang ke Bogor karena ada keperluan mendadak. Kok dia sampai tidak mengabariku? Apa memang karena Randy ingin lebih menjaga jarak denganku? Batinku seolah-olah penasaran ingin langsung menanyakan ada keperluan mendadak apa, atau cuma sekedar melepas kangen sama istri dan anaknya di sana, atau mungkin dia sudah mulai merasa jenuh tinggal di sini. Tak lama setelah itu ada bunyi panggilan masuk di HP-ku, dan seperti yang kuharapkan, Randy lah yang menelpon. Ya, halo Ren. Halo Mbak, masih di kantor ya? Iya Ren, kamu masih di rumah? Aku sekarang lagi di depan kantor Mbak Santi. Bisa kan nanti jam istirahat kita ketemu, sekalian makan siang bareng? Sungguh jawaban Randy membuatku terkejut saat itu juga. Sejenak aku terdiam. Halo Mbak, Mbak Santi? Halo? Iya Ren, maksud kamu tadi gimana? Aku gak paham, kamu lagi di... Iya Mbak, aku sekarang lagi di depan kantor Mbak. Gimana? Bisa kan nanti kita ketemu buat makan siang bareng? Katanya lagi menjelaskan. Ya udah nanti kita ketemu di depan gerbang depan aja ya Ren. Gak usah masuk ke parkiran, nanti aku aja yang keluar. Jawabanku seakan keluar begitu saja tanpa berpikir. Menyetujui untuk bertemu dengannya hanya sebatas keingintahuanku akan rencana Randy pulang siang ini. Apa mungkin dia ingin sekedar berpamitan denganku, atau ada yang lain? Jam 12:10, hujan yang dari semalam turun deras kini mulai berangsur reda. Memang menyisakan banyak genangan air di luar yang belum surut. Dengan menggunakan payung dan berjalan sedikit tergesa-gesa, sampai juga aku di depan pintu mobil Randy. Mengetuk kacanya sebentar sebelum kubuka handle pintu dan segera masuk ke dalam mobil. Wah, sampai basah celananya Mbak, sahut Randy duluan sambil memperhatikan celana jeans bagian bawahku. Iya, ini di luar becek banget tahu, kataku seraya menepuk-nepuk jeans bagian bawahku yang terkena cipratan air. Coba tadi ketemunya di parkiran, kan gak terlalu jauh dari pintu masuk kantor Mbak. Iya gak apa-apa, lagian emang akunya lagi pengen makan di luar kok tadi. Nanti malah repot buat keluarnya lagi, kataku beralasan. Oh, jadi Mbak udah nyangka bakalan aku ajak makan siang bareng ya? Kan biasanya jam segini udah pesen makan di kantin, tanya Randy dengan senyum lebar. Ih, apaan sih? Udah buruan, mau makan di mana siang ini? Jawabku kikuk, tak siap menerima pertanyaan barusan.
Dan Randy pun tertawa kecil tanpa menjawab, seolah dia tahu banget cara menggodaku, membuatku salting. Sesekali aku menoleh dan melihat raut mukanya yang kini tersenyum lepas. Sialan banget sih kamu, Ren. Batinku meracau. Di perjalanan aku hanya diam, melempar pandanganku ke samping kaca dan melihat bayangan Randy yang tengah konsen menyetir. Niatku menanyakan alasan Randy tiba-tiba mengajakku makan siang, seolah tak bisa kulakukan. Sampai di tempat makan pun dia tidak mengungkit hal tersebut. Apa jangan-jangan dia berubah pikiran? Kamu ada rencana kemana liburan besok, Ren? Seketika aku bertanya dan rasa penasaranku tak lagi bisa kutahan. Kenapa emang, Mbak? Randy berbalik menanyakan maksudku. Kamu emang gak kangen pulang, Ren? Udah hampir 3 minggu loh kamu gak pulang ke Bogor. Sebenarnya aku tadi pagi bilang ke Mas Irfan mau pulang hari ini, tapi kayaknya gak jadi. Aku rencana mau cari penginapan, Mbak, sekitaran kantor. Loh, maksudnya gimana? Tanyaku semakin penasaran. Aku rencana seminggu ini bakal stay di penginapan atau hotel gitu, Mbak, yang dekat kantor. Emang kamu udah gak betah ya di rumah kita? Tanyaku sedikit terkejut dengan rencana Randy yang mendadak. Bukan gitu sih, Mbak. Lagi banyak banget kerjaan di sisa minggu terakhir tugas di sini. Kemarin juga kan sempat izin beberapa hari gak masuk kantor habis kecelakaan. Kerjaan numpuk, jadi bakalan sampai malam terus pulangnya, ucap Randy lagi menjelaskan. Oh gitu. Ya kalau emang bakalan lembur terus sih, kasihan juga kamunya. Kalau pulang ke rumah kejauhan. Jadi Mbak setuju-setuju aja ya? Loh, kok malah nanya aku sih? Ya menurut kamu aja baiknya gimana? Jawabku heran dengan pertanyaannya. Aku pikir Mbak Santi bakalan ngelarang gitu kek. Bilang kalau gak bisa jauh-jauh dari aku, ucap Randy dengan mimik tersenyum menggoda. Apaan sih? Mulai lagi deh. Tak sadar senyumanku keluar seketika seolah membalas godaannya. Entah kenapa ada rasa kangen yang lama hilang begitu saja muncul. Aku rasa Randy pun bisa membaca situasi ini. Terlihat dari pandangannya kali ini yang mengingatkanku akan sesuatu. Pandangan itu bahkan seperti tak lepas dariku dan seolah memaksaku untuk tak berhenti tersenyum. Iya, Mbak, bisa temenin aku kan pulang kerja buat cari penginapan? Mau nyari di daerah mana, Ren? Dadakan banget sih. Ya deket-deket kantor sih, sekitaran daerah. Mungkin hotel bintang 3 juga gak apa-apa. Terus emang mau langsung check-in hari ini? Kamu gak bilang Mas Irfan dulu? Nanti aja bilangnya, Mbak, kalau udah dapat penginapannya. Gak enak udah bilang mau pulang ke Bogor soalnya sama Mas Irfan. Bisa kan, Mbak? Kenapa gak hari Minggu aja? Ya gak bisa dong, nanti keburu tahu duluan Mas Irfannya. Lah, emang kenapa? Sama aja kamu bilang sekarang atau besok. Karena pengen malam mingguan dulu sama Mbak Santi. Jangan cuma senyum-senyum sih, Mbak. Bikin gak tahan aku liatnya.